Shalom saudara-saudari yang dikasih Tuhan, salam jumpa lagi dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Tidak semua orang Kristen yang dipanggil Tuhan rela untuk dipulihkan. Terkadang kita bisa beribadah setiap minggu, itu hanya sebatas ada di kepala kita yang memanggil kita beribadah. Ketika kita, misalnya, melakukan rutinitas pelayanan kita, bisa aja itu karena suara dari kepala kita yang merasa dipanggil melayani. Ketika kita dipanggil untuk mengaku dosa setiap minggu, bisa saja itu hanya karena kita merasa disuruh oleh pemimpin ibadah. Ketika kita membaca saat teduh kita, berdoa, ataupun membaca Alkitab pun, itu juga bisa karena dipanggil oleh perasaan kita. Tapi apakah Tuhan sesungguhnya hanya memanggil kita untuk datang kepadanya, lalu pergi begitu saja? Memang benar di dalam hidup kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang rindu memanggil kita untuk berelasi. Tetapi tidak hanya berelasi. Sesungguhnya Tuhan memanggil kita juga untuk mengalami pemulihan. Mari saat ini kita baca Yesaya 11, ayat 11 sampai 13 dan ayat ke-16. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat tangannya lagi untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan Mesir, di Patros, Ethiopia dan Elam, di Sinear, Hamat dan pulau-pulau di Laut Tengah. Ia akan menaikkan suatu panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpun orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Kecemburuan Efraim akan berlalu, mereka yang mengimpit Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak akan mengimpit Efraim lagi. Ayat 16, kelak akan ada jalan raya bagi sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu, pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan menyisakan sisa umatnya dalam pembuangan untuk diselamatkan. Tuhan menepati janjinya dengan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang dari Asyur. Tuhan berperang bagi bangsanya sendiri untuk mengembalikan bangsa Israel dari pembuangan. Ini mungkin terlihat seperti kisah penyelamatan Tuhan. Sampai saya bertanya, apakah hanya kisah keselamatan saja? Hingga saya menemukan ayat 11 kembali, tapi kali ini diterjemahkan dalam New American Standard Bible. Then it will happen on that day that the Lord will again recover with his hand the second time the remnant of his people who will remain from Assyria, Egypt, Patros, Cush, Elam, Shinar, Hamat, and from the islands of the sea. Di dalam terjemahan Indonesia diterjemahkan sebagai menebus. Jika kita kembali pada tulisan aslinya dalam bahasa Ibrani, sesungguhnya kata yang dipakai adalah kana, yang bisa artinya membeli, menebus, memiliki, hingga juga bisa berarti memulihkan. Dengan kata lain, kita bisa memahami bahwa arti ayat ini jauh lebih dalam daripada sekedar penyelamatan. Tuhan sesungguhnya mau menebus dan memulihkan umat miliknya. Karya keselamatan Tuhan sekali lagi menegaskan bahwa firman Tuhan tidak sekadar berbicara politik, tetapi sebuah bayang-bayang akan karya penebusan dan pemulihan Tuhan bagi manusia. Kita mendapat benang merah perikop yang kita baca, bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan dari karya penebusan dan pemulihan Tuhan. Sekali lagi, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak hanya dipanggil untuk diselamatkan, tapi kita juga dipanggil untuk dipulihkan.
Yesus di dalam perjanjian baru juga mengatakan demikian. Di dalam Markus 2 ayat 17 misalnya mengatakan bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Karya keselamatan Yesus Kristus tidak hanya berhenti pada memanggil umatnya, tetapi itu adalah karya yang juga memulihkan. Artinya, ketika kita dipanggil untuk beribadah setiap minggu, kita tidak hanya dipanggil untuk melakukan rutinitas kosong, tetapi sesungguhnya esensi ibadah kita terletak pada transformasi hidup kita. Ketika kita menghayati makna pemulihan dari Kristus, kita akan menemukan bahwa ternyata kita ini berdosa, kita ini tidak layak, dan kita ini butuh menjalankan operasi, yaitu proses dipulihkan. Kita tidak datang ke dokter hanya untuk mengakui bahwa kita sudah bergadang tiap hari. Kita tidak datang hanya untuk mengakui saya makan tidak sehat. Kita merasa sakit, lalu pulang. Kita harus rela tidur untuk diperiksa. Kita harus rela mengikuti instruksi dokter. Lalu menjalani proses pemulihan lewat istirahat dan obat-obatan yang kita minum. Proses pemulihan kita juga demikian. Kita tidak hanya datang ke gereja, mengaku dosa, dengar khotbah, lalu pulang, berharap akan sembuh dengan sendirinya. Kita harus rela untuk berkomitmen sembuh dengan mengikuti arah tabib agung kita, yaitu Yesus. Kacamata pemulihan juga memberikan kita gambaran lebih luas bahwa Israel yang dikembalikan dari pembuangan juga harus menjalani pertobatan dan setia kepada Tuhan. Tuhan berjanji bahwa ketika Israel berbalik hati kepadanya, Tuhan akan memelihara hidup mereka. Dituliskan dalam ayat 16, Tuhan akan membangun kembali bangsa Israel seperti ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Ini juga adalah janji Tuhan bagi setiap kita yang diselamatkan. Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Proses pemulihan terkadang adalah proses yang sulit karena kita perlu diperhadapkan pada realita luka lama, realita dosa, dan segala hal yang membelenggu hidup kita sepanjang hidup kita. Pemulihan sejati sesungguhnya bukan ketika kita bisa pulih secara fisik, tetapi pulih secara rohani. Pemulihan sejati tidak dimulai dari situasi di luar diri kita, tetapi sesungguhnya pemulihan sejati dimulai dari dalam diri kita. Pemulihan mungkin tidak akan mengubah situasi kita secara langsung, tetapi pemulihan akan membantu kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Pemulihan rohani hanya dapat dikerjakan Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Bisa pulih adalah karunia yang begitu berharga, hanya jika kita tahu betapa sulitnya proses jatuh bangun di dalam hidup kita. Akan tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia selalu menopang hidup kita dikala kita menjalani proses pemulihan. Tuhan akan menyediakan jalan bagi kita. Mari saat ini kita tidak puas hanya jika kita dipanggil, tetapi mari kita mencari Tuhan dan memintanya untuk memulihkan kita. Karena Dia berjanji akan ada hidup yang kekal yang menanti kita. Permasalahannya, maukah kita berhenti berharap pada dunia yang fana dan mulai berlari di dalam perlombaan yang kita harus sendiri lalui? Kiranya Roh Kudus memampukan kita mengalami karya pemulihan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, bersyukur hari ini kami boleh diingatkan kembali bahwa Tuhan memanggil kami untuk mengalami pemulihan di dalam hidup rohani kami.
Ajar kami untuk rendah hati dan tidak hanya melakukan rutinitas kami sebagai sebuah ritual kosong, tapi ajar kami untuk melakukan segala hal di dalam hidup kami sebagai bentuk perjalanan transformasi hidup kami, semakin serupa Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur padamu. Amin.